Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini berjudul Bedong Mayit, di mana cerita ini ditulis oleh Agil Saputra. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Singkat cerita, 13 hari sudah berlalu sejak meninggalnya Bagajul. Darwis masih dibayangi oleh rasa bersalahnya. Apalagi 3 hari terakhir ini desas-desus mulai tersebar di seluruh desa Turi. Tentang banyak rumah-rumah warga yang sering diketuk saat tengah malam. Ada asumsi liar yang berhembus bahwa ketukan itu adalah ketukan dari arwah Bagajul yang tali pocongnya lupa dibuka. Anda mungkin, saya ini ikut menurunkan almarhum Bagajul ke liang lahat loh. Saya juga ingat kalau Pak Kaum sudah membuka tali itu. Sanggal Parmin sang penggali makam dalam obrolan sore di kedai kopi pinggir desa Turi. Walah, jadi semua ini apa penyebabnya? Apakah mungkin ini adalah ceklanya Bagajul yang nyerumpul atau lepas karena majikannya sudah meninggal? Tanggap salah seorang lainnya di kedai kopi itu yang kembali Parmin jawab. Bisa jadi. Tapi entahlah, harusnya Mbak Jayus, Mbak Roso sama Mbak Mangun tahu maksud dari semua ini. Jawab Parmin yang kemudian segera dipotong oleh Bu Yati, sang pemilik kedai itu. Wah, mau ditanyakan toh Kang Parmin ke mereka, biar segera diatasi. Soalnya sejak Bagajul meninggal, warung saya ini semakin sepi saja kalau malam. Iyo Mbak Yu, sudah sejak 3 hari lalu saya juga sowan ke sana. Tapi beliau-beliau ini lagi pada sakit semua, ndak bisa ditemui. Agak aneh juga, katanya para sesepuh-sesepuh itu sudah sakit sejak sehari setelah Bagajul meninggal. Ucap Parmin seraya menyesap kopinya. Sementara itu, kembali ke rumah mendiang Bagajul. Tabak sebuah pembicaraan singkat antara Darwis dan juga ayahnya yang sore itu hendak pulang lagi keluar kota. Yakin kamu Le, mau tinggal di sini sendiri? Ikut bapak saja toh, nanti akan bapak siapkan kamar di sana. Tawar Pak Dirja kepada Darwis saat itu. Ndak dulu lah Pak, mungkin besok aja setelah 40 hari Mbah Kakung. Itu pun kalau Darwis karep. Tolaknya tanpa memberikan alasan yang jelas. Ayahnya tak heran dengan perangai Darwis. Dia sepertinya tahu kalau ada sesuatu yang tengah membebani anaknya itu. Hingga akhirnya Pak Dirja pun memancingnya dengan umpan yang sangat tepat. Kenapa memangnya Le? Kepikiran wasiat Simbamu, ucap Pak Dirja yang seketika membuat Darwis terkejut. Loh, kok Bapak tahu? Ya tahu Le, wong Bapak juga berkali-kali diberi wasiat itu kok. Bahkan dari Bapak masih seumuran kamu. Jawab Pak Dirga yang semakin memancing beribu tanya di otak anaknya itu. Loh, kok Bapak ndak bilang? Berarti Bapak tahu di mana kain rombeng itu? Tanya Darwis lagi. Wah, ndak tahu kalau itu Le. Sudah toh, ndak usah dipikir. Sebuah wasiat itu boleh kita turuti selama itu masuk akal dan orang aneh-aneh. Kalau bedong mayit itu kan ngeri toh Le. Yang benar saja, kita harus memasukkan itu ke dalam pusara Bakangku. Apa itu udah menyalahi aturan agama? Kata Pak Dirja yang sebenarnya menyeratkan kalau ada sebuah ketidakcocokan antara dirinya dengan mendiang Bagajul. Oh begitu toh Pak. Meski alasan Pak Dirja cukup masuk akal, sebenarnya di titik ini Darwis agak tidak setuju. Apalagi jika berkaca pada kejadian ganjil yang tempo hari dia alami, yang sayangnya belum dia ceritakan kepada siapapun. Bapak denger ndak? Kalau belakangan ini katanya banyak rumah tetangga kita yang diketuk-ketuk sama dedemit. Kata Darwis yang tiba-tiba merubah arah pembicaraan, yang mana membuat ayahnya menanggapinya dengan sedikit terkekeh. Hahaha. Tahu-tahu, Bapak tahu Le. Ada juga orang yang sampaikan kepada Bapak dan sudah Bapak klarifikasi juga. Apanya yang diklarifikasi Pak? Tanya Darwis yang kurang memahami ucapan ayahnya. Jadi itu loh, Mbah Narti Paring kemarin sempat nanya Bapak, apakah pas Mbah Kangkung dikubur kemarin, tali pocongnya sudah dilepas apa belum? Orang-orang itu nyangkalnya ketukan itu adalah arwah Mbah Kakung yang meminta tali pocongnya untuk dilepas. Sudah gila kan? Lawong papa ini juga ikut membopong Simbah turun ke liang lahat kok. Dan melihat juga kalau Pak Kaum sudah melepaskan tali itu. Ya beginilah orang-orang Turi ini Le, sedikit-sedikit tahayul. Tangga Pak Dirja yang membuat Darwis anaknya mengangguk-anggukkan kepalanya.
Lagi pula, kalau ketukan itu benar-benar terjadi, kenapa selama ini kita tidak mendengarnya di rumah ini? Sudahlah, Bapak yakin itu hanya isu yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas Pak Dirja yang cukup membuat Darwis sedikit terpengaruh. Betul juga ya Pak. Tapi sepertinya paling tidak aku harus di rumah ini Pak. Paling tidak sampai 40 harinya Mbak Kakung. Saya takut kalau kita nanti malah jadi bahan gunjingan, kata Darwis yang mengembalikan topik awal pembicaraan mereka. Oh iya Li, benar-benar. Nanti pas 40 hari Bapak juga kesini lagi kok. Tapi yakin kamu udah kesepian di rumah ini sendirian, ucap Pak Dirja. Beranilah Pak, kalau kesepian paling aku nyuruh Pak Ijo buat temenin aku tidur di sini, jawab Darwis yang mengatakan masih ada Pak Ijo, sahabatnya yang nanti bisa menemaninya di rumah ini. Pembicaraan itu pun usai bersamaan dengan mobil jemputan Pak Dirja yang sudah menunggu di depan rumah. Pak Dirja pun berangkat lagi keluar kota untuk mengurusi pekerjaannya dan berjanji kepada Darwis kalau dia akan kembali lagi ke Turi nanti saat acara 40 hariannya Bagajul. Singkat waktu, sore pun berganti malam. Tanpa di kediaman Mbak Jayus tengah terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Mbak Jayus, istrinya dan seorang nenek 70 tahunan yang bernama Mbah P. Beliau adalah dukun beranak sekaligus ahli suwo dari desa sebelah. Malam itu, Mbah P baru saja selesai mengobati Mbak Jayus yang konon sakitnya sekira hampir 2 minggu ini dikarenakan oleh sawan pati, yaitu penyakit sawan yang disebabkan oleh aura negatif dari orang yang meninggal. Meninggalnya Mbah Gajul membuat saya menginjakan kaki lagi di desa Turi ini setelah sekian puluh tahun, kata Mbah Pi yang kurang lebih menjelaskan bahwa setelah meninggalnya Mbah Gajul, mulai sekarang sepertinya dialah yang akan menggantikan tugasnya sebagai tukang suwo di desa tetangganya ini. Benar Bayu, sepertinya panjenengan bakalan banyak dimintai tolong sama orang sini, tagap Basuri, istri Mbak Jayus. Semoga saja saya selalu diberi kesehatan di usia tua ini, sambung Mbah Pi yang tak lama kemudian ditimpali Mbak Jayus yang mengatakan masih ada 2 orang temannya yang sepertinya butuh pertolongan dari Mbah Pi. Om Bayu, sampean harus ke rumah Roso dan Mangun. Sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya. Setelah Mbak Jayus yang saat itu mengatakan bahwa 2 temannya, yaitu Mbak Roso dan Mbak Mangun, juga tengah ambruk dalam waktu yang sama seperti dirinya, yaitu sejak sehari setelah Mbak Gajul meninggal. Oh iya Kang, habis ini saya akan ke sana. Memang begitulah resikonya Kang. Kalau seorang kuncen meninggal, yang sedih itu bukan hanya manusia hidup. Para lelembut dan jiwa pepundhen leluhur desa ini juga ikut merasakan susahnya, sehingga tulangnya menyebar kemana-mana, ucap Bape yang ditimpali oleh istri Mbak Jayus yang tiba-tiba bercerita tentang rumah-rumah warga di desa Turi ini yang pintunya sering mendapatkan ketukan kala tengah malam. Apakah benar begitu Bune? Tanggap Mbak Jayus. Kalau menurut orang-orang sih begitu Pak. Ini lagi rame banget dibicarakan loh. Jenengan kan ndak tahu wong sudah hampir 2 minggu ini jenengan ndak keluar dari rumah toh, tagap Basuri. Tapi apa rumah kita juga ikut diketuk Bune? Kata Mbak Jayus lagi kepada istrinya. Enggak sih Pak, kalau setahu saya ndak pernah dengar juga, jawab Basuri yang ditanggapi oleh Mbak Jayus dengan meminta pendapat dari Mbah P. Jika semisal rumor ketukan itu memang benar, apakah ada hubungannya dengan kematian Mbak Gajul? Wah kalau itu saya nggak tahu juga Kang, pastikan dulu saja kebenarannya, ucap Bape yang terlihat tidak ingin berbicara lebih jauh tentang rumor ketukan itu. Ya sudah Kang, saya pamit dulu, sekalian pergi ke tempatnya Kang Roso sama Kang Mangun, mumpung belum terlalu malam, pamit Bape yang sekaligus menyudahi obrolan itu. Menit pun berganti dengan jam hingga tak terasa kala itu sudah menjelang tengah malam bersamaan dengan gerimis kecil yang tampak mulai turun membasahi desa Turi. Sunyi, sepinya desa itu tampaknya sudah bertahan dari habis Isya sampai sekarang, apalagi kalau bukan karena ketukan-ketukan itu yang sepertinya membuat sebagian besar warga 1 atau 2 pekan terakhir ini tak berani keluar rumah setelah petang menjelang.
Kembali lagi ke kediaman Mbak Jayus. Malam ini adalah malam di mana akhirnya Mbak Jayus bisa tertidur dengan nyenyak. Tak seperti kemarin saat belum mendapat suwuk dari Mbah Pi, yang mana hampir seminggu lebih Mbak Jayus selalu terbangun oleh perutnya yang tiba-tiba mual dan kepalanya yang tiba-tiba pusing. Mbak Suri juga kurang lebih merasakan hal yang sama. Ia malam ini akhirnya bisa tertidur dengan tenang karena tak lagi harus terbangunkan oleh Mbah Jayus yang meminta sesuatu saat tengah malam. Tapi di tengah lelapnya malam itu, di antara suara rintik hujan yang menimpa genting rumah mereka, terselip ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Suara ketukan dari luar jendela yang terdengar beberapa kali, hingga akhirnya membangunkan Mbak Suri. Istri Mbak Jayus itu pun terbangun dengan mata yang saat itu masih separuh terpejam. Dia merasa tak begitu yakin dengan suara yang membangunkannya itu. Sejenak pandangannya mengarah ke arah jendela, tapi karena memang tidak ada apa-apa di sana, dia pun kembali hendak melanjutkan tidurnya. Enggahnya sembari membalikkan tubuh untuk mendapati posisi ternyaman. Namun belum sampai dia kembali memejamkan matanya, sayup-sayup dia mendengar sesuatu. Alis Mbak Suri seketika mengkerut untuk mencermati hingga kantuknya pun mendadak sirna berganti dengan matanya yang kini terbelalak setelah menyadari suara yang semula seperti dari kejauhan itu seakan semakin mendekat ke arah rumahnya. Suara itu bukanlah ketukan, bahkan menurutnya lebih ganjil dari itu karena secara sekilas suara itu mirip dengan suara tahlil, yang mana jika boleh dicontohkan, suara itu seperti layaknya rombongan orang yang tengah menggotong keranda menuju ke pemakaman sambil bertahlil. Manusia gila mana yang memakamkan orang selarut ini? Batin Mbak Suri saat itu. Mbak Suri memang bukanlah seseorang yang pemberani, tapi dia juga bukan tipe orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Hal itu terbukti karena saat itu, Mbak Suri justru berniat untuk memeriksa keadaan itu. Ia pun segera bangkit dan buru-buru keluar dari kamarnya, bersamaan dengan suara mirip rombongan pembawa jenazah itu yang kian jelas terdengar. Mbak Suri pun bergegas ke ruang depan, mendekati jendela dan menyingkap tirainya seukuran satu bola matanya. Dan benar, tak sampai beberapa detik setelah itu, terlihat rombongan ganjil yang berjalan melewati depan rumahnya. Dan bersamaan dengan itu, Mbak Suri juga segera menyadari bahwa kalimat yang diucapkan oleh rombongan iring-iringan pengantar jenazah itu bukanlah ucapan tahlil, melainkan ungkapan dalam serapan kalimat bahasa Jawa yang berbunyi, Muliho, Muliho, Muliho. Begitulah sekira dalam pendengaran singkat Mbak Suri, yang mana kala Muliho itu dalam bahasa Jawa mempunyai arti pulanglah. Mbak Suri masih terpaku dari balik singkapan tirainya itu, hingga akhirnya setelah rombongan jenazah itu sudah benar-benar lewat dan semakin menjauh dari rumahnya, barulah dia sadar dan langsung bergegas kembali ke kamarnya. Astagfirullah, 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 ucapnya seraya berjalan masuk ke kamar. Mbak Suri pun naik lagi ke tempat tidurnya dengan ekspresi takutnya yang berusaha dia sembunyikan. Namun saat dia mencoba untuk kembali meraba, tiba-tiba saja Mbak Jayus terbangun dan langsung berkata, "Siapa Bune?" Tanya Mbak Jayus tiba-tiba yang membuat Mbak Suri yang tengah gugup itu cukup terkejut. Astagfirullah, Pak, tanggap Mbak Suri yang tentu belum siap berangkai kata-katanya karena melihat suaminya yang tiba-tiba terbangun. Entah apa yang melatar belakangi pertanyaan Mbak Jayus itu, yang jelas saat itu dia seperti paham dan mengerti kalau istrinya baru saja mengalami ketidakwajaran, hingga dia pun kembali mengulangi pertanyaannya. Siapa Bune? Sampean ini lihat opo? Tanya Mbak Jayus lagi, hingga tak lama setelah itu akhirnya Mbak Suri pun menjelaskan bahwa dia baru saja melihat hantu pengiring jenazah yang dikenal juga dengan sebutan Kromoleo itu melewati jalan depan rumah mereka. Kromoleo, Pak, tadi mereka lewat depan rumah, kata Mbak Suri. Kromoleo digambarkan sebagai rombongan pengiring jenazah seperti layaknya lampor. Kromoleo disebut-sebut pertanda datangnya musibah apabila melewati dan berhenti di sebuah wilayah atau desa. Mbak Jayus tertegun mendengar jawaban dari istrinya itu. Dia terlihat menarik napas panjang sembari berulang kali mengusap wajahnya.
Pikiran Mbak Jayu seketika langsung tertuju kepada Darwis. Dia menduga kuat kalau cucu Mbak Gajul itu tidak benar-benar menjalankan wasiatnya. Harusnya aku tahu kalau sedari awal si Darwis itu memang tidak menganggap serius wasiat dari Kak Gajul, kata Mbak Jayu tak lama setelah itu. Mbak Suri pun segera paham apa yang baru saja diungkapkan oleh Mbak Jayus. Karena memang sudah sedari tempo lalu, ia juga sempat diberitahu oleh suaminya tentang wasiat dari Mbak Gajul kepada cucunya itu. Waduh, kok bisa-bisanya Pak? Apa Darwis memang sengaja melakukannya? Tanggap Mbak Suri yang kembali dijawab oleh Mbak Jayus dengan cukup bijak. Entah sengaja atau tidak sengaja, yang jelas dia tidak tahu akibat yang akan ditanggung. Salah aku juga kemarin tidak memberitahu resikonya. Gajul memang sudah mewasiatkan itu berulang kali. Tapi menurut Darwis kakeknya, bicara tentang wasiat itu hampir 3 tahun yang lalu. Ketika Gajul sendiri juga masih sehat. Nanti tambah lagi, bedong mayit itu malah hilang. Kata Mbak Jayus yang setelah itu kembali mengatakan kalau semuanya sudah terlanjur. Sudahlah Buni, semuanya sudah terlanjur. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan seluruh desa memang akan ikut menanggungnya. Besok aku akan bicara dengan Darwis bersama Roso dan Mangun yang lebih paham tentang hal seperti ini daripada saya. Tukas Mbak Jayus. Walah Gusti, ada-ada aja toh Pak, ucap Mbak Suri yang mana bersamaan dengan terdengarnya ketukan di pintu depan. Aduh, tanggap Mbak Jayus dan Mbak Suri yang seketika terdiam saling menatap. Ketukan itu terdengar lembut, namun bertahan cukup lama. Tentu mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Hingga akhirnya ketukan itu pun terhenti bersamaan dengan suara gemuruh hujan yang tiba-tiba turun cukup deras.